tua dari penyandang thalassemia, apa makna dari Hari Thalassemia Sedunia ini, Pak? Iya, Hari Thalassemia Sedunia ini untuk tahun ini mengambil tema bersama thalassemia, mengukuhkan komunitas dan memprioritaskan pasien. Untuk peran dan fungsi POPTI sendiri, Pak, secara khusus di Kota Tegal, seperti apa, Pak? Iya, POPTI kan tadi disebutkan di awal sebagai perhimpunan ya atau kumpulan untuk orang-orang tua penyandang thalassemia. Ini wadah ya untuk saling menguatkan. Pertama saling menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi bersama saya Dr. Sultan dalam podcast Gawe Seneng RSUD Kadinah Kota Tegal. Baik, Sobat Skardinah, ini podcast pada hari ini kita akan membahas mengenai Hari Thalassemia Sedunia. Nah, ya ini akan bertepatan pada tanggal 8 Mei nanti. Oke. Nah, ini kita akan kedatangan narasumber yang tentunya sangat relevan dengan topik kita pada hari ini. Telah hadir bersama kami Bapak Rozak. Beliau adalah Ketua POPTI Kota Tegal. Ketua POPTI itu apa nggih, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? POPTI ini Perhimpunan Orang Tua Penyandang Thalassemia Indonesia. Jadi kami ini para orang tua yang memiliki anak-anak yang menyandang thalassemia. Saya Kota Tegal ya, Pak ya. Kota Tegal. Jadi Sobat Kardinah, secara singkat saja jadi kalau thalassemia itu adalah suatu kelainan genetik ya atau kelainan bawaan yang mana sel darah merahnya itu umurnya pendek, jadi dia mudah pecah. Yang seharusnya dalam sebulan itu dalam sekali itu umurnya bisa 3-4 bulan, dia bisa lebih singkat. Sehingga efeknya anak jadi sering kecapean, bahkan sering jadi pucat, dan akibatnya perlu transfusi rutin ya, Pak ya. Betul, Dokter. Betul. Kemudian ini, Pak, ini kan kita akan memperingati Hari Thalassemia Sedunia, betul ya, Pak ya? Betul, Dokter. Insyaallah besok tanggal 8 Mei ya, Dokter. 8 Mei, leres, ini menurut Bapak sebagai Ketua POPTI maupun sebagai orang tua dari penyandang thalassemia, apa makna dari Hari Thalassemia Sedunia ini, Pak? Iya, Hari Thalassemia Sedunia ini untuk tahun ini mengambil tema bersama thalassemia, mengukuhkan komunitas dan memprioritaskan pasien. Artinya ini sudah sesuai dengan harapan kami ya, para orang tua penyandang thalassemia juga para penyandang thalassemia. Disebutkan bersama dengan thalassemia, artinya bahwa kami sebenarnya nggak sendiri. Kami para orang tua penyandang thalassemia juga anak-anak thalassemia itu tidak sendiri. Bersama dengan thalassemia artinya masyarakat, pemerintah ataupun organisasi lain ini punya peran andil dalam thalassemia, keberlangsungan thalassemia. Ya, di mana kita tahu thalassemia ini merupakan penyakit lima besar yang menghabiskan anggaran negara. Ini penting juga untuk negara. Yang kedua adalah bahwa thalassemia memang bukan penyakit menular. Ini biar dipahami oleh masyarakat, bukan penyakit menular. Tetapi penyakit ini bisa semakin berkembang cepat kalau tidak dicegah. Nah, sehingga kebersamaan inilah yang disebut sebagai di tema tahun ini bersama dengan thalassemia adalah bersama-sama untuk mencegah generasi thalassemia baru. Nggak lahir lagi anak-anak thalassemia. Iya, seperti itu. Sedangkan peran komunitas seperti POPTI atau organisasi komunitas lain ini juga penting ya dalam berperan untuk mencegah generasi thalassemia baru. Dan berikutnya tentang prioritas pasien. Tentunya mengarah pada para penyandang thalassemia, ya, bahwa para penyandang thalassemia ini butuh perhatian khusus, dokter, sehingga mereka memiliki
kualitas hidup yang baik. Walaupun mereka menyandang thalassemia, mereka bisa kok hidup dengan normal. Seperti itu, dokter. Oke, jadi tujuannya sangat apa nggih Pak? Sangat mulia dan sangat positif ya Pak ya. Nggih. Begitu. Kemudian ini Pak Nun, berarti kan Bapak sebagai orang tua dari penyandang thalassemia nggih Pak nggih. Saat pertama kali anaknya Bapak terdiagnosa thalassemia, bagaimana Pak dulu pengalamannya Pak? Ya, pertama saya terus terang ketika anak saya didiagnosa sebagai thalassemia, nggak percaya ya. Nah, nggak percaya. Dan ini mungkin umum ya, sesuatu yang istilahnya kurang baik ya, kurang baik jatuh kepada lagi biasanya ada penolakan lah ya. Saya juga sempat nggak percaya, masa sih anak saya thalassemia, masa sih anak saya memiliki kelainan genetik darah. Toh selama ini saya itu sehat-sehat saja. Saya juga melakukan transfusi darah rutin. Saya juga dalam pendidikannya berprestasi. Istri juga seperti itu. Ya, tidak ada masalah di darah berhubungan dengan darah, tentu transfusi atau anemia tidak. Ya, tapi kok ada ya anak saya bisa terjadi thalassemia. Nah, ini menjadi shock sendiri untuk saya ya. Sehingga mestinya saya akan cari informasi banyak. Ketika saya dapat informasi itu, oh ternyata pembawa thalassemia itu secara umum itu normal-normal, artinya tidak kelihatan dia memang pembawa thalassemia, sehingga memang diperlukan namanya screening ya dokter. Iya, perlu kesadaran kita screening diri deh, saya pembawa thalassemia atau bukan ya gitu. Itu perlu, karena kejadian itu terjadi pada saya dan mungkin terjadi pada bapak ibu para penyandang thalassemia. Nah, setelah tahu kaget, cari informasi dan tahu kalau thalassemia itu ternyata harus transfusi darah seumur hidup. Betul. Ya, itu yang thalassemia mayor ya. Ya, terus juga harus minum obat kelasi besi karena efek dari transfusi yang terus-menerus. Itu juga seumur hidup. Orang minum obat itu setiap hari pasti pengennya sembuh, Dok. Betul. Iya. Tapi ini minum obat setiap hari, nggak tahu sembuhnya kapan. Seumur hidup ya Pak ya. Iya. Itu pernah jadi pertanyaan anak saya. Berhentinya kapan sih Pak? Gitu. Sembuhnya kapan? Nah, ini luar biasa ketika saya dapat ini ya, dapat anugerah. Saya anggap anugerah. Kenapa? Karena tidak semua orang dapat anak dengan penyakit thalassemia. Ya, bagaimana saya harus menyikapi ya anak saya sebagai penyandang thalassemia, dan bagaimana saya bisa berperan nantinya untuk mencegah kelahiran thalassemia di masyarakat. Seperti itu dokter. Berarti ini pengalamannya luar biasa ya Pak ya. Iya dokter. Seandainya kita hanya mengambil sisi negatif saja ya pasti akan kesedihan yang berlarut-larut ya Pak ya. Tapi Bapak bisa melihat dari sudut pandang positif lagi gitu ya Pak ya. Berarti untuk peran keluarga sangat penting ya Pak ya untuk penyandang thalassemia itu ya. Betul Pak. Keluarga itu kalau kita bilang fondasi awal ya. Fondasi awal. Penerimaan diri mestinya kita dulu sebagai orang tua nerima dulu nih, terima nih kita punya anak thalassemia, itu penting ya. Ketika kita sudah nerima, pasti nanti kita akan bisa berbuat positif. Selanjutnya ngapain nih? Oh ini sudah terjadi kok anak kita thalassemia, ngapain? Makanya selanjutnya adalah bagaimana kita mempunyai anak thalassemia, tapi juga anak ini akan memiliki hidup sama seperti orang normal lain, bahkan mungkin bisa berprestasi. Dan ini contohnya sudah banyak anak-anak thalassemia yang berprestasi. Jadi untuk Bapak Ibu para penyandang thalassemia, pesan saya sih jangan minder ya. Betul. Jangan minder, tetap positif, yakin ya. Kita support ke anak, walaupun anak mestinya anak kecil itu akan ogah-ogahan minum obat setiap hari. Cara menjaga kepatuhannya bagaimana itu Pak? Nah itu mestinya akan ogah-ogahan ya. Ya setiap hari minum obat. Ketika anak berusia dasar, ketika anak sudah mulai bisa diajak komunikasi, menurut saya ya, ketika sudah bisa diajak komunikasi, anak ini saya yakin sudah bisa menerima informasi. Ya ketika ya umur 2-3 tahun, ketika sudah komunikasi berarti ya sudah kita jelaskan pelan-pelan, mungkin dengan penjelasan yang sederhana yang bisa dipahami oleh mereka, bahwa anak ini butuh obat, kamu butuh biar sehat ya, biar kuat, nah gitu. Mungkin penjelasan lebih detail nantilah, yang penting dijelaskan ini obat perlu untuk anak biar kuat, biar sehat ya gitu. Sementara cuman itu dulu biar anak mau ya. Nanti trik-trik yang lain mungkin bisa diikuti untuk anak patuh pada obat. Selain itu juga orang tua
jangan ikut jenuh ya, karena mesti setiap hari nih. Iya Pak. Iya, dan seumur hidup. Seumur Ya. hidup pula, Pak. Jangan ikut Insya jenuh, Allah. jangan menyerah ya. Apalagi pada anak-anak yang sudah gede, biasanya sudah gede kita pasrahin nih. Saya ada alhamdulillah punya 2 thalassemia dokter. Satunya udah gede, satunya masih kecil. Satunya udah SMA nih. Yang satu masih balita ya, masih 3 tahun. Yang udah SMA saya sudah pasrahin sendiri untuk minum obat sendiri. Nah, kelas secara rutin dan obat saya ada terapi suportif sendiri. Tapi itu pun harus saya pantau. Saya lihat jumlah obatnya setiap hari berkurang atau tidak. Iya gitu. Kalau enggak, kadang-kadang bilangnya udah minum gitu. Mana buktinya? Ya, gitu. Kadang-kadang saya Kontrol, Pak, ya. iya dokter. Kadang saya sampai cek gelasnya, mana gelasnya? Mana gelasnya? Seperti itu dokter. Ya, betapa dukungan orang tua, dukungan keluarga itu sangat penting untuk anaknya Pak ya. Baik. Sekarang kita mulai membicarakan mengenai POPTI nih Pak ya. Jadi kan POPTI itu kalau boleh saya bilang suatu komunitas ya Pak ya, suatu wadah yang mewadahi orang tua penyandang dari thalassemia. Nah, untuk peran dan fungsi POPTI sendiri Pak, secara khusus di Kota Tegal seperti apa Pak? Iya, POPTI karena disebutkan di awal sebagai perhimpunan ya atau kumpulan untuk orang-orang tua penyandang thalassemia. Ini wadah ya. Untuk saling menguatkan, pertama saling menguatkan. Banyak bapak ibu yang baru memiliki anaknya penyandang thalassemia, mestinya tadi Pak kaget. Nah, masa sih ya, saya padahal baik-baik saja loh, bapaknya, ibunya juga baik-baik saja, sehat-sehat saja selama ini. Kok anaknya bisa didiagnosa sebagai penyandang thalassemia? Nah ini mestinya akan perlu penguatan. Nah, kami sampaikan, kami POPTI hadir. Ya, sebagai pendamping, penguat, kami ada, kami sama kok dengan panjenengan bapak ibu penyandang thalassemia. Nah, itu yang kedua, bahwa POPTI ini juga sebagai jembatan kepada pemerintah ataupun kepada pelayanan kesehatan ya terkait dengan terapi, edukasi, penguatan kepada sesama anggota thalassemia. Bahkan mungkin secara luas kami berharap POPTI ini sebagai salah satu agen informasi ya, agen perubahan agar terjadi generasi bebas thalassemia. Mestinya masyarakat akan mendengarlah karena kami adalah pelaku ya, mendengar. Saya loh contohnya tuh anak saya thalassemia. Ya seperti itu. Jadi ketika kita memberikan informasi, kami berharap masyarakat lebih cepat menerima seperti itu. Karena nuwun sewu dari sumber langsung begitu ya Pak ya. Syaratnya seperti itu. Baik. Kemudian untuk POPTI ini rutin mengadakan kegiatan berarti Pak? Di Kota Tegal, POPTI ini baru dilantik atau diresmikan bulan September 2024, jadi belum ada 1 tahun. Alhamdulillah ketika pelantikan itu difasilitasi penuh oleh Rumah Sakit Kardina. Iya, Rumah Sakit Kardina. Beliau direktur dan jajaran dari Rumah Sakit Kardina support penuh untuk pengukuhan POPTI di Tegal. Kebetulan saat itu juga dihadiri Ketua POPTI Pusat yang melantik dan juga dihadiri oleh Pak Sekda. Ya, di situ di pembukaan atau penyampaian oleh Pak Sekda, beliau sangat mendukung ya adanya POPTI karena beliau berharap juga Kota Tegal sebagai percontohan untuk bebas generasi thalassemia. Ya, bahkan beliau sempat matur akan diadakan screening bagi capeng. Nah, jadi kalau capeng di screening ketahuan pembawa bersama pembawa, ini langkahnya gimana nih biar nggak lahir generasi thalassemia. Itu luar biasa. Berarti dukungan dari stakeholder terkait ya Pak ya, termasuk Alhamdulillah. dari RSUD Kardina. Iya, Rumah Sakit Kardina support luar biasa. Iya. Baik. Berarti untuk yang digalakan sekarang ke arah screening gitu ya Pak ya? Iya, untuk masyarakat umum edukasi. Ya, edukasi dan screening. Iya, terus untuk ke dalamnya adalah yang jelas pasien ya atau penyandang thalassemia. Maksudnya peningkatan kualitas hidup pasien, baik mulai dari terapinya, ya dari gizinya, dari pemeriksaannya, dan ini ada di fasilitas oleh Rumah Sakit Kardina. Dulu awal-awal itu saya sebagai anak saya menyandang thalassemia itu, saya ketika harus mengambil obat kelasi karena dampak dari thalassemia saya harus ke Semarang. Dan teman-teman kami juga para orang tua harus ke Semarang. Alhamdulillah sejak tahun 2016 itu
rumah sakit menyediakan obat kelasi, rumah sakit Kardina. Udah lama Pak nyata ya, 2016 ya. Jadi kami tidak perlu lagi ke Semarang. Mestinya kami kan pertama jelas irit biaya ya. Transport ya Pak ya, lumayan. Iya, itu sekali jalan rumah sakit Tegal Semarang 600.000 habis. Gitu. Iya, terus selain itu juga tenaga, ya. Dan banyak keuntungannya lain. Ya, kami sangat berterima kasih ya. Rumah sakit Kardina sudah bisa memfasilitasi obat kelasi. Juga tidak kalah penting layanan Wandekar. Ya, layanan yang transfusi bisa diberikan dalam waktu 1 hari selesai. Langsung pulang berarti Pak? Iya, dulu kami harus 3 hari. Iya. Kami harus 3 hari ya dengan HP yang sudah rendah. Sekarang HP di bawah 10 kami boleh, ya boleh untuk melakukan transfusi untuk anak kami, ya. Terus waktunya 1 hari. Jadi orang tua juga tidak meninggalkan kerjaan, anak-anak juga tidak meninggalkan sekolah. Ini luar biasa ini. Iya. Dan yang lebih saya senangnya Wandekar di Rumah Sakit Kardina ini yang saya tahu pertama di daerah sekitarnya, sehingga sampai saat ini ada beberapa dari penyandang talasemia dari kota tetangga, dari Selawi, dari Brebes, Pemalang, ada yang datang ke kita. Karena semua dari Kardina ya Pak ya? Alhamdulillah, iya ini luar biasa. Semoga pelayanan itu tetap berjalan, terus sediaan darahnya tetap ada, obatnya juga tetap terus berjalan secara aman sehingga kami bisa melakukan terapi ini dengan baik. Gitu dokter. Siap. Berarti ini suatu apa Pak? Keunggulan juga Pak ya dari Kardina? Iya, kalau saya kelebihan untuk saya ya. Untuk kami ya. Jadi saling menguntungkan itu Pak ya. Kemudahan Wandekar itu. Baik. Ini kemudian untuk sebagai anggota sekaligus ketua Popti nih Pak, kan udah berjalan sekitar setengah tahun sih Pak, setengah tahun lebih ya Pak ya. Ada pengalaman yang paling menyentuh nggak Pak? Ya, pengalaman paling menyentuh adalah ketika anak kami menanyakan, ya, kenapa harus saya yang kena? Nah, kan saya guru anaknya lebih dari 4 tuh, ya itu menanyakan, kenapa saya harus kena? Kenapa nggak kakak? Kenapa nggak adik? Nah ini pelayanannya luar biasa ya, bahwa kita tahu yang namanya thalassemia ini adalah penyakit genetik tadi sudah sampaikan Pak Dokter awal ya, betul. Nah, genetik yang mana memungkinkan terjadi kepada anaknya. Artinya ketika orang tua penyandang thalassemia, punya karier pembawa thalassemia, baik bapak atau ibunya menikah punya anak, ini kemungkinan dari 4 anak itu mungkin satu sebagai thalassemia mayor yang memerlukan transfusi seumur hidup, 2 orang laki atau 50% itu sebagai pembawa, dan 1 itu kemungkinan sehat. Tapi ini cuma teori ya Pak. Iya. Kenyataannya ada teman saya yang punya 2 anak, dua-duanya thalassemia. Begitu. Iya, jadi tapi teorinya seperti itu. Artinya apa? Ketika anak bertanya seperti itu, saya sampaikan bahwa ini anugerah. Saya sampaikan lagi ini anugerah karena orang yang dikasih ujian sama Allah berarti dikasih kepercayaan atau Tuhan ya, dikasih kepercayaan untuk bisa. Ketika saya motivasi seperti ini bahwa anak kamu adalah orang yang dipercaya sama Allah untuk mampu menunjukkan berprestasi dengan keadaan kamu. Ketika kamu bisa berprestasi dengan keadaan yang ada penyandang thalassemia, itu merupakan kelebihan tersendiri. Ya, setiap langkahnya pasti punya nilai positif sendiri karena kamu bersabar dengan penyakitnya, kamu itu terus berusaha dengan penyakitnya. Itu saya sampaikan ke anak seperti itu. Itu yang perayaan menyentuh itu untuk saya. Kenapa saya sih Pak? Kenapa nggak kakak? Kenapa nggak adik? Kamu harusnya bersyukur, saya bilang kayak gitu. Saya bersyukur kamu yang dipilih. Bapak juga nggak pingin nih punya anak thalassemia. Siapa sih yang pingin anak thalassemia? Nah, seperti itu Pak. Baik. Apa namanya? Sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya Pak ya dari urusan ini. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Yang terakhir, apa ada pesan atau harapan untuk orang tua penyandang thalassemia di luar sana atau untuk masyarakat umum Pak? Iya, mungkin masyarakat umum ya mengenal thalassemia masih samar-samar atau belum jelas ya thalassemia, atau mungkin beberapa belum tahu thalassemia itu apa. Iya, ini untuk masyarakat umum karena beberapa ketika saya menyampaikan anaknya kenapa sih kok ditransfusi terus tiap hari, ya yang lebih keren pada ngertinya leukemia, artinya seperti itu.
Enggak, ini talasemia. Lebih ngeri, Pak. Iya, ngertinya seperti itu. Oke. Kenapa sih? Saya bilang, talasemia apa? Nah, jadi penting untuk masyarakat umum itu edukasi. Ya, saya harapan tadi bahwa para penyandang talasemia, orang tua, baik penyandang yang sudah dewasa, ini bisa berperan aktif dalam edukasi. Edukasi memberikan pengertian pada masyarakat tentang talasemia, bahwa penyakit talasemia ini bukan penyakit menular, tapi penyakit genetik yang bisa dicegah. Nah, gitu. Nah, ketika kesadaran masyarakat meningkat, harapannya secara sukarela bisa screening secara sukarela juga. Ya, sehingga kelahiran talasemia itu sudah bisa dikurangi atau bahkan menjadi zero. Saya harapannya seperti itu. Atau kami dari talasemia. Cukuplah kami yang punya anak penyandang talasemia melihat setiap hari anaknya harus transfusi. Atau mungkin kalau misalnya kecapean kebablasan, kita lupa kadang-kadang ya. Itu sampai drop, sampai pucet kelihatannya kan ya. Nah, itu cukup kami harap masyarakat tidak mengalami yang seperti ini. Nah, langkah yang sudah kami lakukan di penyandang talasemia adalah dari kami dulu. Artinya kami edukasi ke Popti untuk orang tuanya. Paling awal adalah screening untuk keluarganya. Kan misalnya punya anak lebih dari 1, dari 2, tolong deh anak-anaknya juga dites dulu. Barangkali mereka itu genetik pembawa, gitu. Barangkali mereka punya karier. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, enak nanti ke depannya. Jangan sampai membawa menikah dengan pembawa talasemia. Saya usahakan, dan alhamdulillah beberapa dari kami itu orang tua mau secara sukarela mandiri bayar. Dan alhamdulillah lagi saya dengar ada pemeriksaan gratis ya di puskesmas untuk screening ya. Nah, cuman yang ulang tahun atau gimana, nah ini sudah saya sampaikan kepada yang belum, silakan datangkan ke puskesmas, karena Kepala Dinas Kota Tegal juga mensupport ini. Nah, kami ada komunikasi dengan beliau, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, untuk kegiatan edukasi, untuk kegiatan screening, dan beliau sangat support. Beliau juga sampaikan, silakan datang di puskesmas sekarang bisa untuk screening talasemia. Talasemia juga bisa ya, Pak, gitu. Baik, Pak. Ini sudah luar biasa, Pak, pelajaran dan juga pesan-pesan yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Baik, dokter. Atas semua ilmunya, atas semua pengalaman yang sudah disebarkan untuk Kansa Kaldinah dimanapun berada ya, Pak ya. Oke. Baik, sekian dari kami. Jadi dari RSUD Kardina sudah tersedia pelayanan untuk penyandang talasemia, baik pelayanan one day care untuk transfusi 1 hari langsung pulang, kemudian pelayanan obat-obat kelasi besi dan obat-obat suportif lainnya. Begitu. Oke. Kemudian sekian dari kami. Semoga selalu sehat dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.